Tribun Batam mempersembahkan Mata Lokal Corner, panggung politik membahas isu terkini di Kepulauan Riau secara lugas dan tuntas. Kali ini dengan tema Presiden pilihan kita. Gimana nih Wai? Pasti kamu sudah mencoblos untuk suara pemilu dan juga pilpres ya. Kira-kira siapa sih yang menjadi jagoan kamu? By the way, dinamika pemilu tahun itu terasa banget ya. Mulai dari adanya film The Dirty Vote sampai juga adanya demo mahasiswa yang menyuarakan demokrasi. Tapi itulah ya Wai, namanya dinamika politik. Yang pasti nantinya siapapun presidennya sudah milik kita nih, bukan milik partai pengusung lagi. Dan semoga saja janji-janji waktu kampanye bisa ditepati kan Wai. Nah Wai, supaya lebih keren lagi kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi nih soal pilpres dan juga pemilu tahun 2024. So, kamu harus nonton nih Mata Lokal Corner Kamis 15 Februari 2024 live di Facebook dan YouTube Tribun Batam pukul 14 waktu Indonesia Barat. So, save the date ya. dari Studio 1 Tribun Batam. Inilah Mata Lokal Corner. Kita sambut moderator kita, Agus Triharsanto. Tribuners, ketemu lagi di Mata Lokal Corner. Kali ini tampilan kita sedikit berbeda dan dengan suasana yang tetap sama seperti biasanya. Dan hari-hari ini tentu kita membicarakan mengenai pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Dan diskusi kita kali ini akan ngobrol soal seputar pemilihan presiden. Dan kemarin kita juga sudah melakukan pemilihan, pencoblosan, dan hasilnya Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden versi quick count. Jadi 6 lembaga survei sepakat menempatkan atau hasil dari quick count itu menempatkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul. Dan rasanya pilpres berjalan satu putaran. Meskipun tentu saja kita masih menunggu hasil rekapitulasi atau penghitungan suara resmi dari KPU. Dan tentu kita berpikir bagaimana kondisi saat ini, demokrasi kita saat ini dan ke depannya pasca pilpres. Rangkaian protes, tuduhan kecurangan terus digaungkan. Dan apakah demokrasi kita benar sedang tidak baik-baik saja? Dan atau hanya sebuah nyanyian yang mewarnai perjalanan politik kita. Dan tentu kita harus ngobrolin, membincangkan nasib bangsa kita ke depannya setelah pilpres ini. Apa yang harus kita lakukan? Tribuners, kita akan ngobrol di Mata Lokal Corner siang hari ini dengan narasumber yang sudah ada di studio. Siapa saja, kita simak tayangan berikut. Saya akan menyapa dulu narasumber yang sudah ada. Yang pertama Mbak Lina Yati Lestari, dosen Visipol Unrika. Selamat siang Mbak. Selamat siang Mas Agus, salam demokrasi. Ya, salam demokrasi. Yang kedua ada Mas Agus Purwanto, Wakil Sekretaris TKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Ketemu Tapi lagi. ini Bang Agus sudah dapat kursi. Oh ya, Padahal caleg-caleg yang lain masih mikirin kursi ini. makanya saya lebih duluan dapat. Ada Maisin Deborah Panaha, Ketua GMKI Kota Batam. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ya. Ada Bang Fendi Hidayat, dosen Informatika dan Komunikasi Uniba. Selamat siang Bang. Selamat siang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tribuners, kami juga sebenarnya mengundang dari
TPD, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Kepri, tapi mungkin masih ada kesibukan sehingga nanti akan menyusul konfirmasi kami terakhir. Dan tentu saja kita juga mengundang perwakilan dari Paslon 03, dari Ganjar Mahfud dan Mahfud MD Kepri, cuma sampai sekarang belum bisa kontak dan karena kesibukan, karena sehingga tidak bisa hadir bersama kita. Sehingga satu-satunya yang hadir di sini baru dari Prabowo Gibran. Ini udah senyum-senyum saja nih. Ini langsung aja nih Mas Agus nih. Apa sih sebenarnya? Bagaimana sih sebenarnya kondisi kan? Kemarin, tapi selamat dulu ya, selamat dulu sudah menang versi quick count. Nah kira-kira nih, bagaimana menjelaskan kondisi sekarang ini? Ya, yang pertama kita patut syukuri bahwa potensi pemilu satu putaran ini insya Allah terjadi, sehingga ada kepastian siapa presiden dan wakil presiden baru kita, dan kemudian rakyat bisa mulai beraktivitas kembali, merajut mungkin akibat pertentangan atau perselisihan pemilu kemarin yang cukup keras dan sudah bisa kita redakan bareng-bareng. Tetapi paling tidak pertama begini Bang, kita melihat tesis kami di Partai Gelora sejak awal ketika kita menyatukan Prabowo dengan Gibran ini adalah tesis tentang rekonsiliasi dan persatuan nasional. Dan inilah kemudian jawaban yang diberikan rakyat dengan misalkan mungkin masih menang menurut quick count sekitar 59-58% ini menunjukkan bahwa rakyat memang merindukan persatuan akibat rekonsiliasi yang dilakukan oleh Prabowo dan Pak Jokowi ya di masa 2019 yang kemarin. Jadi inilah tesis kita dan ternyata dijawab langsung oleh rakyat dengan memberikan kemenangan secara tebal kepada Prabowo dan Gibran. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Ya, menurut kondisi nih, kemarin tetap dinamika serang. Dan sekarang suara-suara seperti pemilu curang dan sebagainya, itu kan sudah mulai bermunculan. Responnya gimana? Yang pertama memang menang secara quick count itu kan belum menang. Ya. Kita harus menerima juga proses dari 01 dan 03 yang kemudian mengatakan bahwa kita menunggu hasil KPU karena memang benar. Betul. KPU itu menjadi harga terakhir, keputusan terakhir siapa yang akan memenangkan Pilpres ini. Kita juga menghargai itu dan kita juga tetap akan menunggu hasil KPU juga. Sama sebenarnya. Tetapi dari hasil quick count itu bahwa kemudian menangnya juga cukup jauh, 58-59 juga. Rasa-rasanya memang sudah satu putaran, itu dulu Bang. Ya. Yang kedua kalau kemudian disebut ada kecurangan selama proses pencoblosan dan sebagainya, ya silakan kemudian itu akan dibuktikan oleh masing-masing paslon. Bahkan kami juga sedang menyusun itu juga di 02 juga menemukan beberapa kecurangan misalkan kayak di Madura dan sebagainya itu kan sudah cukup viral, itu juga sedang dikonsolidasikan untuk kemudian dilaporkan sebagai bagian bentuk kecurangan yang terjadi. Tetapi apapun itu sekali lagi bahwa kemudian rakyat ini sudah mencintai pasangan Prabowo Gibran dengan memberikan pilihannya pada pemilu 14 Februari kemarin. Jadi hari cinta kasih menjadikan hari cinta kasih betulan bagi Prabowo Gibran gitu loh Bang. Iya. Jadi saya pikir insya Allah sudah clear, semoga ini sudah selesai, kita juga bisa melalui ini dengan lebih baik. Ya, baik. Mas Fendi, gimana responnya? Tapi nanti boleh loh, setiap misalnya narasumber untuk menginterupsi gitu. Silakan Bang. Siap. Mungkin saya awali dengan pantun lagi Mas. Ya. Belayar ke teluk menembus badai, nahkoda kuat melawan ombak. Pencoblosan telah usai, mari kita kawal demokrasi secara kompak. Oke. Jadi apa nih Mas Agus? Ya. Jadi memang hasil quick count ini secara tidak langsung menjadi validasi tentang hasil survei-survei sebelumnya. Karena bagaimanapun ini adalah bagian dari political science yang sudah mulai digunakan di Indonesia sejak 2004. Dan sejauh ini quick count kemarin juga pertaruhan dari para pollster, bagaimana mereka yang secara rutin menyampaikan hasil survei dan bahkan hasil quick count justru malah di atas dari survei. Ya. Nah itu membuktikan bahwa apa yang menjadi
prediksi mereka dari data-data yang ada itu kan memang sudah menunjukkan ada tren kenaikan yang sangat signifikan. Survei terakhir yang dipublish tanggal 10 itu kan data yang diambil dari akhir Januari sampai tanggal 4 Februari. Dan 4 Februari sampai menuju pencoblosan itu kan trennya memang naik. Maka hasil quick count itu menjadi bagian dari secara ilmiah, menjadi bagian dari validitas data tersebut. Dan hal itu memang wajar mengingat pada saat proses menuju ke pemilu itu kan ternyata ada beberapa migrasi pemilih, khususnya dari swing voter yang dulunya memilih 03, itu ternyata di akhir-akhir dengan situasi kondisi politik yang ada membuat mereka beralih pilihan ke 02. Karena mungkin ini adalah orang-orang yang dulunya memilih Pak Jokowi, ya. tapi mungkin belum bisa menerima Pak Prabowo. Tapi semakin diserang Pak Jokowinya, lama-lama mereka juga menjadi berpikir ulang karena kecintaannya terhadap Pak Jokowi. Jadi dari data itu ternyata memang banyak swing voter dari 03 itu yang beralih memilih dukungannya ke 02. Selain itu ya memang nggak bisa dipungkiri strategi-strategi yang digunakan oleh 02 itu sangat lumayan bisa melekat ke masyarakat dengan komunikasi yang sangat sederhana, mudah dipahami, dan tidak bisa dipungkiri calon dari 02 itu memanfaatkan debat dengan sangat baik, menyampaikan visi misinya, menyampaikan dengan komunikasi yang sesantun mungkin, yang kalau kita lihat dua pemilu sebelumnya sangat bertolak belakang dengan gaya Pak Prabowo sebelumnya. Tapi ini pola komunikasi yang sangat santun, ini sesuai dengan pola masyarakat kita. Pemilih kita tidak bisa dipungkiri memilih secara emosional, bukan rasional. Nah, sehingga kalau misalnya di akhir-akhir masa tenang muncul ada film Dirty Vote dan lain sebagainya, itu kan hanya isu elitis saja, Mas, tidak sampai ke bawah, dan juga waktunya juga sangat mepet. Tapi kalau seandainya waktunya masih sangat panjang, itu bisa juga berdampak gitu. Sehingga memang tidak bisa dipungkiri ini adalah hal-hal yang menjadi faktor. Selain faktor utama adalah calon 02 ini punya modal yang sangat besar, yaitu approval Pak Jokowi yang tembus sampai 80%. Ya. Dan kalau mengutip istilah Pak Bambang Pacul ya, secara tidak langsung masyarakat melihat itu Pak Jokowi ini orang baik. Dan ada dua orang yang tidak bisa kita lawan. Satu, orang baik, yang kedua orang cantik. Ya. Gitu. Makanya agak deg-degan juga saya hari ini, Mas Agus. Ya. Jadi itu adalah suatu fakta. Jadi memang hari ini approval Pak Jokowi itu menjadi modal besar. Meskipun Pak Jokowi tidak ada statement secara langsung menyampaikan dukungan dia ke 02. Tetapi kan publik sudah bisa melihat keberadaan Gibran di situ adalah bukti komunikasi yang nyata bahwa Pak Jokowi berada di kubu 02. Lalu yang kedua adalah kita tidak bisa pungkiri bahwa faktor loyalis Pak Prabowo itu juga ternyata masih melekat. 60-70% pemilih Pak Prabowo di 2019 itu masih berada di situ. Sehingga kolaborasi antara Pak Prabowo dengan Jokowi ini memberikan efek yang sangat besar terhadap hasil quick count ini. Selain itu ya faktor strategi-strategi komunikasi lainnya. Tim 02 berhasil menggait pangsa pasar terbesar di pemilu 2024, yaitu Anak muda ya? Anak muda. Dengan komunikasi-komunikasi khas anak muda terkini. Mulai dari mereka menggait influencer-influencer yang memang memiliki dampak terhadap anak muda. Dan memang mereka berpengaruh terhadap anak muda. Tidak hanya sekedar influencer punya followers besar, tapi pengaruhnya sangat besar. Sehingga ini bisa dimanfaatkan menjadi media penyampai informasi. Sehingga bisa menjadi awareness si calon tadi, 02 tadi. Dan
ini sangat luar biasa dimanfaatkan. Begitu juga dengan kampanye Akbar kemarin. Bagaimana kita melihat 3 kampanye Akbar terakhir itu, ya kita akui masing-masing calon memiliki masa yang sangat besar. Tetapi kalau kita menyimak, yang tetap stay sampai akhir itu tidak bisa dipungkiri 02. Karena apa? Karena memang hiburan-hiburan yang ditampilkan itu memang penyanyi-penyanyi yang memang lagi hit hari ini gitu. Ya. Kalau yang lain terlalu inklusif dan selain itu juga sudah kadaluarsa gitu ya. Sehingga wajar kalau misalkan ini agak sulit untuk menyampai ke masyarakat. Mungkin itu untuk awal Mas Agus. Ya, baik. Karena tadi ada pantun, saya juga ada membalas dengan sebuah pantun. Memandang wajah Adinda tak pernah jemu, meski hanya khayalan semu. Menang atau kalah presiden pilihanmu, jangan kucilkan tetanggamu. Iya, spesialis sebenarnya yang Mbak Lina, gimana Mbak Lina? Gimana pantunnya? Iya, Pantun, pantunnya. Mas. Pantunnya oke ya? Enggak ada pantun. Oh, nggak ada kalau pantun. Mas Agus, oke banget. Oke sekali. Saya komentar apa nih? Ya, dinamika politik sekarang, kondisi sekarang, terus quick count segala macamnya. Silakan. Saya berangkat dulu dari dinamika politik dulu aja, mungkin ya berangkat dari demokrasi aja. Ya. Karena tadi sudah cukup komprehensif disampaikan oleh Mas Agus, dibuka dengan manis, kemudian dilanjut sama Bang Fendi, nanti mungkin dari adik kita yang di sebelah sana. Jadi saya lihat dalam demokrasi hari ini, arahnya sudah jadi lebih bagus menurut saya, karena lebih dinamis, kemudian lebih romantis gitu. Jarang diulas kan romantis, Ya. biasanya ya dramatis aja gitu, tapi lebih romantis sebenarnya. Romantisnya kenapa? Karena dilihat sekarang hari ini bisa dilihat mereka itu semua bekerja as a team, sebagai tim begitu. Beda ketika misalnya beberapa pemilu yang sebelumnya yang fokus utamanya adalah kekuasaan. Jadi ketika ada salah satu poin dari debat itu adalah mau mencari kekuasaan, ya memang dalam politik ketika berkontestasi ya harus mencari kekuasaan. Cuman kemudian catatan pentingnya adalah ketika berkontestasi cukup tidak amunisinya secara sumber daya manusianya maupun secara sumber daya yang tidak manusia gitu ya, artinya logistiknya. Kemudian perasaan siap untuk menang ataupun siap untuk kalah, itu saya lihatnya begitu. Nah kemudian yang perlu dilihat lagi adalah kenapa tadi saya bilang demokrasinya sudah agak menuju bagus begitu, karena saya menghindari kalimat demokrasi tidak baik-baik saja. Karena tidak hanya dalam pemilihan umum, pada tidak model pemilihan umum saja, demokrasi memang tetap harus dijaga, dipelihara. Dia seperti cinta yang harus dipelihara gitu Mas Agus. Kemudian sampai lupa saya. Saking romantisnya mungkin. Saking romantisnya. Kemudian bahwa demokrasi Indonesia menuju yang baik lah gitu ya, karena dari sekitar 165 negara, kemudian kita ada di posisi 50 sekian begitu. Nah, poinnya adalah ketika kaitannya dengan demokrasi, yang salah satu mengukur itu adalah tingkat partisipasi. Ya. Partisipasi politik dari masyarakat. Saya ketika misalnya kita bicara data paling banyak itu kan dari Gen Z ya, sekitar 50% lebih gitu. Tapi kemudian komposisi dari baby boomer sampai yang terakhir itu dari awal tahun mulai terlihat bentuk partisipasinya. Jangan salah, misalnya ketika di media sosial itulah bentuk kontrol sosial dari masyarakat untuk berpartisipasi. Jadi bukan hanya haters, bukan hanya peserta kontestasi yang menjadi pengejawantan dari partisipasi itu sendiri, tapi bentuk silent, kalau di grup WhatsApp namanya silent reader ya, tapi silent voters itu juga punya impact yang cukup dahsyat saya bilang ya. Sehingga dia tadi menciptakan romantisme itu dalam politik. Jadi gitu. tidak sepakat kalau demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Iya, karena diksi kan mempengaruhi ya. Ya. Diksi mempengaruhi. Dengan rentetan peristiwa yang Iya. selama ini menjadi sorotan, mulai ya itu tentu tahu saja kan beberapa, dan gerakan gelombang mahasiswa sudah turun juga. Apakah itu tidak menjadi satu tolak ukur bahwa demokrasi kita memang sedang tidak baik-baik saja? Ya, kalau demokrasi elektoral memang itu salah satu aspek yang perlu diantisipasi memang. Karena tadi saya bilang demokrasi elektoral punya impact bahwa bagaimana ketika pemilih itu mulai rasional. Ada pemilih yang emosional, ada pemilih yang rasional, tapi faktor yang sangat menentukan itu adalah dari psikologis dan dari
sosiologisnya begitu. Hari ini misalnya kita banyak disuguhi di YouTube, di TikTok, kemudian bagaimana hari ini hasil quick count yang Mas Agus bilang tadi dari sekian lembaga survei yang kemudian bisa divalidasi data-data mereka bahwa ada lompatan angka-angka, ya kita bicara angka begitu. Ya. Tapi kemudian adalah bagaimana penyelenggara pemilu itu bisa menyampaikan data itu sehingga pemimpin nanti yang ada itu bisa kredibel. Kredibel itu lebih pada saya lihatnya dipercaya gitu. Ya. Membuat orang percaya itu kan tidak mudah. Nah, artinya kontrolnya hari ini adalah selain data tadi dibantu dengan survei, kemudian hal-hal tadi yang silent voters tadi dia juga lagi bekerja nih pada pasca kemarin gitu. Oke. Mas Agus. Ya, saya ke Sen itu loh. Yang dari KMKI, dari mahasiswa nih, gimana nih pandangannya nih? Kenzi. Oke. Iya. Jadi mungkin kata pengantar dulu lah ya, Iya. Bang. Jadi saya bingung nih, saya panggil Bapak atau Abang ini? Kalau dari posturnya masih abang aja kayaknya. Abang aja ya. Karena memang di dalam kami bilangnya Abang gitu. Oh. Jadi sebenarnya saya agak deg-degan ya duduk di sini kalau kata Bang Fendi bilang deg-degan. Saya juga sebenarnya lebih deg-degan karena saya duduk di antara orang-orang yang hebat gitu. Berarti ikut hebat juga berarti. Iya. Mungkin saya di sini saya masih banyak belajar, jadi kalau mungkin sedikit ada yang agak menyenggol mungkin bolehlah di WhatsApp aja lah, jangan di sini kasih tahu ya. Gitu. Oke, jadi mungkin dari mahasiswa sendiri, dari saya sebagai program mahasiswa mungkin melihat demokrasi yang saat ini mungkin tadi betul yang dibilangin sama Kak Lina ya. Oke, Kak Lina jadi bilang bahwa kurang setuju ya dengan demokrasi yang tidak baik-baik saja. Nah, tapi kalau menurut dari saya, dengan sikap pemerintah yang seperti seolah-olah melakukan keberpihakan, mungkin itu bagian dari sikap dari intelektual dari mahasiswa sendiri untuk turun ke jalan untuk sebenarnya menganggap bahwa kami tuh ingin supaya pemerintah itu berada di dalam kenetralan. Jadi artinya pemerintah fokus mengurusi negara dan tidak melakukan keberpihakan ataupun ikut campur dalam urusan politik ini. Artinya urusan politik ini diberikanlah saja kepercayaan kepada masyarakat agar masyarakat memilih, karena kan setiap mandat dari masyarakat itu adalah kehendak dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat hasil dari quick count sementara ya. Kalau 02 58 sampai 58 ya, artinya tertinggi lah 02. Mungkin ini adalah bagian dari kepercayaan masyarakat untuk memilih Pak Prabowo sebagai untuk melanjutkan dari pekerjaan Pak Jokowi ya. Jadi kalau menurut saya ya mungkin ini kehendak Tuhan. Nah, kalau misalnya berbicara tentang kecurangan-kecurangan itu, ya ini urgensi dari kepentingan-kepentingan masing-masing. Jadi kalau misalnya seandainya nanti bagian dari Pak Prabowo merasa dicurangin, ya sudah, kalau misalnya memang tidak merasa melakukan kecurangan, ya sudah ya, bicara saja, dan saya yakin nanti suatu saat kebenaran itu pasti akan muncul begitu. Jadi mungkin dari saya seperti itu aja sih, Pak. Ya. Jadi artinya memang tidak sepakat kalau dengan pernyataan Mbak Lina tadi bahwa sebenarnya demokrasi kita ini dalam tanda kutip sedang sakit. Apakah seperti itu? Kalau dari saya gitu, kalau melihat dari hal seperti ini, melihat pemerintah yang seolah melakukan keberpihakan itu, yang mungkin memang saat ini yang demokrasi tidak baik-baik saja. Ya, nah, tapi kalau kita lihat dalam kemarin kan sempat dibilangin bahwa Pak Presiden kita akan melakukan kampanye. Betul. Nah, tapi akhirnya kan tidak melakukan kampanye. Ya. Nah, mungkin kalau misalnya melakukan kampanye, mungkin itu demokrasi tidak baik-baik saja, mungkin begitu. Ya. Kalau misalnya dikatakan seperti itu ya. Ya. Karena kan biarpun kalau misalnya kita katakan Pak Jokowi untuk melakukan cuti ataupun nanti misalnya seandainya kan di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa presiden harus ikut kampanye, tapi ada syaratnya. Sementara di PKPU nomor 63 kalau tidak salah ya, itu dibilangin bahwa kepala daerah harus berada di kalau berada di netral ya, itu tidak melakukan keberpihakan ya, begitu ya. Ya. Nah, itu kan artinya kan ada sikap kontra ya, bertentangannya. Nah, jadi kalau misalnya seandainya kita lihat Pak Presiden itu melakukan kampanye,
ya dia kan harus melakukan cuti. Nah, kalau dia cuti artinya kan identitas dia sebagai presiden tuh melekat, begitu kan. Jadi apapun dia turun untuk melakukan kampanye, ya identitas dia sebagai presiden tuh melekat. Jadi kalaupun dia cuti, dia juga akan melakukan fasilitas-fasilitas negara. Itu identitas dia sebagai presiden itu adalah privilege dia untuk dia melakukan kampanye terhadap pasal 02. Nah, seperti itu. Cuman kalau saat ini saya lihat Pak Presiden mungkin lebih fokus untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi dia tidak turun untuk kampanye sampai saat ini ya. Nah, mungkin saat itu saya dari gitu aja situ aja. Ya. Agak deg-degan saya karena saya duduk di samping. Kalau merasa dengan sosok Gibran, apakah anak terwakili? Kalau saya karena iya dia terwakili untuk. Ya. Karena kenapa? Kita lihat dari brandednya ke paslon 2 ya, dengan goyang gemoy, dengan biasa disebut dengan IA ya gitu ya. Nah, itu kan jadi untuk perkembangan teknologi itu bisa, apalagi untuk anak-anak muda sekarang kan tuh zaman sekarang tuh suka tuh yang namanya goyang-goyang gemoy tuh yang gini-gini itu. Nah, mungkin itu terwakilan dari anak-anak muda sekarang untuk bisa saya sih berharap untuk Mas Gibran tuh bisa menyuarakan anak-anak suara-suara dari generasi-generasi muda, apalagi terkhususnya mahasiswa, agar dia mungkin bisa, karena dia paham mungkin zaman sekarang tuh seperti apa, kebutuhan dari mahasiswa sendiri, generasi-generasi Z sekarang yang dibutuhkan saat ini itu seperti apa begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.